Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan konsumen kipas angin nempel dinding. Aslinya ini lancar ya, tidak macet. Mereknya Cosmos. Kita hidupkan saklar nomor 3. Yang berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Asnya ini macet atau ngunci. Di waktu kita colokan, as ini tidak berputar ya. Di waktu kita cabut listriknya, as ini lancar berputar. Tapi dari dinamo ini hidup, tidak bermasalah. Ini agak goyang sedikit. Asnya ini goyang, berarti permasalahannya ada di bushingnya. Kita akan belajar memahami kerusakan dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya. Ini sangat penting sekali. Membaca kerusakan kipas angin itu sangat penting sekali ya. Karena untuk mengetahui kerusakannya dan berikut menggantinya itu harus tepat. Ini tengokannya, ini gearboxnya juga udah patah. Buat pemula, kita sama-sama belajar membaca kerusakan kipas angin. Di waktu tidak dicolokkan listrik, as berputar lancar, normal ya. Di waktu kita colokkan ke listrik, as tidak berputar. Bahasanya jadi macet, seret. Jadi membaca kerusakan yang berikut apa yang kita ganti itu harus tepat dan benar. Jangan sampai setelah kita ganti ternyata kerusakannya masih sama atau tidak lama rusak lagi. Jadi ini sangat penting sekali ya buat yang belajar servis kipas angin atau belajar membuka servis kipas angin. Ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai membuat suatu konsumen kerusakannya setelah diperbaiki tidak lama rusak kembali, itu jangan sampai ya. Kita harus menjaganya. Kita perhatikan dari as ini ya. Yang lebih dekat lagi. Ini as ini bergerak ini. Bushingnya longgar, bergeraknya itu pas kita pegang posisi kanan dan kiri, itu tanda-tanda bushingnya itu udah longgar. Longgarnya termasuknya udah parah ya, karena tidak bisa berputar sama sekali di waktu kita colokkan listrik. Apabila longgarnya belum parah, mungkin kita colokan listrik hidup berapa lama mati kembali. Itu bermasalah seperti itu ya. Kalau dari dinamonya nih bagus, permasalahan ini kita bisa melihatnya dari as ya. Yang belakang ini bening, yang depan posisi ini kan depan ini, bagian depan ini bermasalah. Oblaknya termasuknya kategorinya parah ya. Jadi kita harus menggantinya, ganti bushing. Kita ketok posisi di luarnya yang 3 lubang kecil ya, untuk mengeluarkan bushingnya.
Ya, ini bosing yang udah rusak. Kita bersihkan semuanya. Dari warna-warna kotor-kotor, warna yang hitam kita harus bersihkan. Kita akan mengganti yang baru. Ini sangat penting juga nih masalah busa untuk penampungan oli. Ini sangat penting, kita harus siapkan. Kita basahkan dulu olinya, busanya sampai benar-benar basah. Ini berikutnya kita akan pasang kembali. Jadi busa itu kita harus benar-benar sampai basah ya, basah oli. Ini juga sangat penting juga nih, kita akan selipkan posisi di sela-selanya. Jadi apabila pas kita membuka bosingnya, menggantinya, tidak ada busa, kita harus taruh busa. Dan kita harus membasahkan dulu ya busanya itu dengan oli. Setelah basah semuanya, yang berikutnya asnya ini kita harus bersihkan. Apabila posisinya kotor, kita harus bersihkan. Ini juga ringnya ini udah pada rusak ya, udah meleleh. Kita akan bersihkan sampai lengket di as, saking panasnya nih. Ini juga posisi asnya ini agak kotor. Kita akan bersihkan menggunakan amplas. 1500 boleh, 2000 boleh. Kita akan bersihkan asnya. Jadi as ini juga tidak boleh kotor ya, harus bersih, mengkilap. Kita pasang, kita ganti ya ringnya. Yang berikutnya ini juga penting juga, kita teteskan oli. Posisi as juga kita basahkan oli. Untuk mengetesnya, kita cukup pasang 2 baut dari ujung kanan dan ujung kiri. Untuk mengetes gunakan listrik. Alhamdulillah berputar. Dinamo berarti termasuknya kategorinya bagus ya, tidak bermasalah. Ini speed nomor 3. Kita pindahkan speed nomor 1. Putarannya juga kencang ini ya, pemutarannya bagus sekali. Alhamdulillah udah azan. Di waktu kita menjalankan sholat.
Kita selesaikan dulu nih kerjaannya. Setelah selesai baru kita sholat. Ini tengokan gearboxnya kita akan ganti, walaupun agak berbeda dari segi fisik, tapi yang jelas dari lubang bautnya sama. Berbeda sedikit ya, tapi bisa, tidak bermasalah. Dari asnya ini bisa sama. Cosmos itu ada as belakangnya yang tengokan itu yang halus, ada yang kasar. Ini kategorinya kasar. Kalau yang halus biasanya pas tengokan gearboxnya itu yang posisinya menggunakan babet ya, atau besi. Alhamdulillah waktu terasa cepat sekali. Perasaan baru buka udah siang, lohor. Kapasitor kondisi bagus, normal. Apabila mutarnya, gertakannya tidak kuat, kita harus ganti kapasitor. Alhamdulillah berputar normal, tengokannya, gearboxnya juga normal. Kategorinya bagus ini ya, merek Cosmos, model-model lama termasuknya ini bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.